warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rifda Zahira Nirmala, calon guru penggerak, akan melakukan pra-observasi kepada guru di SMK Al-Munirah, yaitu Bu Hurin Im. Sebagai tugas saya, aksi nyata modul 2.3. Selamat pagi Bu Hurin. Ya, selamat pagi Bu Rima. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya pagi ini. Baiklah, langsung saja. Sebelum besok kita melakukan supervisi, sebelumnya saya akan melakukan pra-observasi kelas. Bu Hurin ini kan pelajaran bahasa Jawa ya. Besok kira-kira apa yang mau dijadikan tujuan pembelajaran dalam pelajaran bahasa Jawa besok? Melalui proses pembelajaran kali ini, materi yang kita gunakan yaitu materi keguritan atau puisi. Siswa diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan bahasa Jawa untuk menjelaskan struktur keguritan, isi keguritan, dan mengidentifikasi amanat keguritan sesuai dengan ide-ide baru dari berbagai macam sumber pembelajaran. Kemudian siswa juga diharapkan teliti dan objektif, mampu bekerja sama, serta terampil dalam melakukan teknik membaca keguritan serta menanggapi pembacaan keguritan itu sendiri. Oke, bagus sekali ya tadi tujuan pembelajarannya. Sekarang apa sih area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira dalam pembelajaran kali ini? Saya ingin mengembangkan skill atau kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa. Salah satunya yaitu melalui teks keguritan ini. Sebenarnya bahasa Jawa itu bahasa yang dekat dan melekat dengan diri kita ya. Tetapi kayak sepertinya anak-anak zaman sekarang seolah jauh dalam mengenal bahasa Jawa. Nah, melalui guguritan ini diharapkan siswa dapat belajar berkomunikasi yang baik dengan teman sebayanya, orang tua maupun orang lain. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan bahwa agar siswa itu lebih mampu dan berani untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa di depan kelas, terutama dengan teman sebayanya. Wah, menarik sekali ya tadi untuk area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, untuk mengembangkan itu kira-kira strategi apa nih yang Bu Hurin persiapkan? Dalam kesempatan kali ini, strategi yang akan saya pakai dalam pembelajaran bahasa Jawa yaitu dengan menggunakan cooperative learning. Jadi siswa sudah dibagi menjadi beberapa kelompok yang kemudian mereka nantinya berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok diberi satu materi, kemudian mereka berdiskusi. Setelah berdiskusi, hasil dari diskusi mereka tuangkan atau ditulis dalam bentuk PowerPoint. Nah, setelah itu PowerPoint yang sudah mereka persiapkan akan dipresentasikan di dalam kelas yang akan disaksikan oleh kelompok lain. Mungkin kelompok yang lain bisa menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-temannya, tentunya dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah, di dalam pembelajaran itu, proses pembelajarannya tetap didampingi oleh guru. Kemungkinan kendala yang akan terjadi di dalam kelas dalam pembelajaran itu apa ya? Biar bisa mengantisipasi. Saya kira akan beberapa ya, tapi kemungkinan kendala itu pasti ada ya. Salah satunya yang pertama mungkin menyiapkan untuk menyeting proyektor atau laptop, karena kan kita untuk presentasi butuh itu dalam segi peralatan. Kemudian yang kedua, kemungkinan siswa akan merasa sedikit kesulitan lah untuk mempresentasikan dengan menggunakan bahasa Jawa. Sebelumnya mereka kalau presentasi kan pakai bahasa Indonesia. Ini dengan bahasa Jawa kemungkinan ada kesulitan seperti itu. Nah, tadi kan masalahnya kira-kira seperti itu. Untuk mengatasinya bagaimana dari Bu Hurin persiapannya? Iya. Untuk mengatasi masalah ya yang terkendala dari segi peralatan. Jadi bisa kita siasati dengan mempersiapkan terlebih dahulu laptop, proyektor atau dan sebagainya itu di dalam kelas ya. Kemudian untuk yang terkendala dari segi siswa itu bisa sebelum memasuki pembelajaran
pembelajaran, nah itu bisa terlebih dahulu untuk berdiskusi dengan gurunya. Mungkin itu sedikit yang bisa mengatasi masalah ya, soal terkendala. Nah, tadi sudah diutarakan semuanya. Kira-kira apa sih yang ingin didapatkan dari pra-observasi kali ini? Ya, saya kira dengan adanya pra-observasi ini menjadi salah satu part yang penting ya, Bu Lima, karena bisa membantu kami, Bapak dan Ibu guru, dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Mungkin selama ini saya sendiri dalam melaksanakan pembelajaran kurang persiapan, gitu, kurang prepare dalam mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan dan tidak ada persiapan jika terjadi suatu kendala. Nah, kemudian dengan adanya kegiatan ini juga para guru khususnya saya prepare-nya mungkin akan lebih maksimal. Kemudian harapannya ketika pembelajaran berlangsung itu juga akan berjalan dengan maksimal. Oke, menarik sekali ya pra-observasi kali ini. Sekian dari saya, semoga besok observasinya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Huri. Tunggal Pitografi bentuk bebuyutan seni utawa teknik nyusun aksara dan utawa sari bebuyutan kami bangsa Besari bahasa penggunaan persoalan bisa Kula badhe tanglet, kula saking kelompok 3. Nami kula Talia Della Fitra, kula badhe tanglet struktur batin enten pinten lan sampeyan sebutaken. saking kelompok tunggal badhe tanglet tembung konkret yaitu tembungan yang bisa ditangkap dening alat indra kang bisa nuwuhake imaji. Contohnya apa? Kula saking kelompok kali badhe tanglet apa sih dimaksud amanat dalam struktur batin itu? Kula jawab pertanyaan saking rekan-rekan sampai tunggal yaitu pertanyaan saking Talita. Struktur
Terima kasih ya, siang ini kita terakhir pasca observasi kemarin setelah di kelas ada pembelajaran observasi di sana gitu. Langsung saja, bagaimana perasaan saat observasi kelas kemarin atau setelah itu? Perasaannya cukup puas ya Bu, karena pada saat proses pembelajaran siswa bisa eh, mengikuti pelajaran dengan baik, terkondisikan dengan baik, kemudian anak juga bisa bekerja sama dengan baik, mengikuti arahan dari saya sebagai guru. Berarti kemarin anak-anak sudah bisa dikendalikan, jadi pengembangan menurut Bu Ain, pengembangan anak-anak dalam pembelajaran sudah baik, efektif kayak gitu ya. Dari situ pembelajaran lebih bagus gitu ya menurut Bu Ain dan sudah merasa puas. Nah, untuk pengembangan ini kalau boleh di-rate atau dinilai dari angka 1 sampai 10 sudah awalnya itu berapa dan mau dinaikkan ke angka berapa? Meskipun cukup baik ya waktu pelaksanaan, tapi saya rasa kalau di rate atau dikasih angka itu di angka 7. Kenapa? Karena ada beberapa proses selama belajar itu masih belum tersampaikan dengan baik. Contohnya mungkin ada beberapa anak yang masih belum bisa mengikuti begitu, jadi secara perlahan gitu pelan-pelan. Kemudian semoga di berikutnya bisa naik ke angka berapa. Bagus sekali ya, semoga segera terlaksana. Nah, untuk mencapai angka tersebut pasti ada strategi kayak gitu ya. Strateginya apa nih Bu Hurin yang dilakukan? Untuk strategi sendiri saya mempersiapkan untuk mengajak anak-anak dan belajar untuk berdiskusi bersama teman-temannya untuk supaya mereka bisa lebih berani dalam menyampaikan pendapat mereka sendiri. Kemudian ada lagi juga yaitu pembelajaran secara berdiferensiasi. Bagus sekali ya ini strateginya Bu Hurin. Ada diskusi nanti biar anak-anak itu berani ngomong setelah ini pelajaran bahasa Jawa kayak gitu, dan pembelajaran berdiferensiasi. Kapan ini akan dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Pembelajaran berdiferensiasi sendiri kan membutuhkan rencana yang cukup matang ya. Jadi mungkin di materi berikutnya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagus sekali, semoga terlaksana pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, untuk terakhir nih, untuk refleksi selama kegiatan observasi ini, mulai dari sampai observasi atau setelah pasca observasi ini bisa direfleksikan setelah kegiatan ini, Bu Hurin bagaimana? Menurut saya dengan adanya kegiatan observasi kemudian pasca observasi ini, untuk saya sendiri khususnya itu sangat membantu ya benar-benar, karena dengan begitu saya mempersiapkan apa saja yang perlu disiapkan untuk sebelum mengajar, sebelum nanti disampaikan kepada anak-anak gitu. Kan kemudian saya juga merencanakan sepertinya ini akan terjadi, kemudian nanti ada solusi Iya, tantangan iya, walaupun betul. ada tantangan nanti Iya. ada sudah menyiapkan ini sangat membantu sekali dengan adanya kegiatan ini. ini ya, bagus sekali. Semoga pengembangan Bu Hurin dalam pembelajaran ini berhasil dan lebih efektif lagi bersama murid-murid ini. Terima kasih ya Bu Hurin ya. Sama-sama.